Ribut guys, ribut. Kita akan lihat pertarungan, pertengkaran sampai ada keluar kalimat anjing. Muhibbin dan mantan muhibbin. Kacau ini. Murid Taufik Asyagab disikat oleh mantan muhibbin. Luar biasa. Dukun Ustad. Seru nih. Tonton ya. Coba Muhammad Fadil tuh suruh jelasin. Muridnya Habib Taufik jadi semua. Di mana datanya? Jadi dukun Ustaz. Imron. Menyebar fitnah, memanfaatkan umat. Jadi dukun tuh muridnya Imron, muridnya Habib Taufik. Antum sudah Katanya jelas kan? Habib Taufik. Langsung Imron sendiri yang ngomong bahwa direstui oleh Habib Taufik. Oh, ajaran ngedobol begitu direstui oleh Habib Taufik. Nah, sedangkan antumnya sudah menanyakan belum sama Habib Taufiknya kalau beliau ini sepertinya siapa? Karena orang seperti itu tidak. Sekarang gini, kalau misalkan mengaku-ngaku, saya muridnya ini, sedangkan gurunya sendiri tidak mengakui, gimana ceritanya gitu loh? Gimana semua orang tahu habis. Nah, ini nih kacaunya berpikirnya dia. Yang pertama, dia memberikan statement bahwa jadi semua. Kamu sudah tahu cross-checknya dari mana? Sementara orang semua tahu Imron itu muridnya Habib Taufik dan Imron sudah mengaku di publik. Jadi bukan tentang kita sudah datang atau tidak, mestinya kalau memang bukan bantah dong. Habib Taufik memberikan pernyataan. Maaf Bang Maesa, saya ingin tahu apa alasan Abang menyebut bahwa Kiai Imron Rosyidi itu seorang dukun, itu aja. Ya, dukun Ustad ya. Saya nyebutnya dukun Ustad ya. Ya, dukun Ustad. Ya, dukun Ustad. Apa alasannya? Gitu. Apa alatnya? Urgen. Nah, pertanyaan bagus daripada ngadepin beban sang guru. Pertanyaan yang urgen sekali. Apa alasannya? Sudah lihat konten-kontennya Imron Rosyidi belum, Kang AA? Ya, sebagian. Oke, saya mau tanya. Pernah lihat kontennya Imron Rosyidi yang dikit-dikit main memastikan santet? Kedua yang cerita dia tarung di alam dengan jin, rohnya keluar, sukmanya keluar, lalu bertarung dengan bangsa jin di alamnya jin di lautan. Pernah? Belum. Saya belum. Nah, kira-kira seorang kiai, ini kan titelnya Kiai Imron ya. Kira-kira ada nggak selain Kiai Imron mempraktekkan dan memvisualisasikan adegan tersebut bahwa dia katanya keluar sukmanya lalu bertarung dengan jin di alamnya jin di laut ya? Ingat nih, saya khususin alamnya jinnya di laut. Nah, menurut sampean itu cerita khurafat tidak? Itu milik dukun tidak? Khurafat ya? Ya, khurafat ya. Nah, ini dilakukan oleh orang yang gelarnya kiai. Gitu loh. Itu kan cerita khurafat. Cerita khurafat itu kerjaannya dukun. Mahesa kan yang kita realita keadaan ini, Kang Mahesa kan orang Banten ya, kalau nggak salah. Itu kan banyak di Banten tuh kiai-kiai yang ngaku kiai tapi yang begitu-begitu. Itu gimana pandangan Kang Mahesa nih? Saya nanya ya. Saya nanya, ya Allah begitu doang. Iya, saya jawab. Iya, karena kamu itu cuma sedikit kurang informasi dan sedikit pelongo doang. Bukankah tokoh besar di Banten sudah saya goyang? Seluruh ahli hikmat di Banten itu saya tantang beban sang guru. Takbir. Lah lu kemana aja? Seluruh ahli hikmat seprovinsi Banten saya tantang untuk melakukan pembuktian, termasuk Imron Rosyidi. Itu kan tidak mau pembuktian mah, karena ketahuan bohongnya Imron Rosyidi itu. Berarti kalau Mama Gufron, lu kumpulin ahli hikmat seprovinsi Banten. Mama Gufron gimana? Khurafat juga ya, sama ya? Sembuh, kamu pindah-pindah lagi baru pindah namanya tuh ya. Udah saya jawab bisa. Saya nanya kok pindah-pindah kok. Saya nanya. Jadi ini biar gak kemana-mana nih. Yang kamu nanya semua yang sudah saya bahas. Pertanyaannya ada yang berbobot. Nah, balik lagi ke konteks nih ya. Sekarang kalau memang itu bukan hal ajarannya Habib Taufik dan para habaib, tegur Imron Rosyidi. Punya nyali tidak? Gak bakalan habaib, khususnya Habib Taufik Asyagab tegur Imron, karena Imron itu menguntungkan habaib. Tegur kalau benar punya nyali. Itu. Sekarang begini. Emang orang kalau negor mesti di depan mata antum. Mesti kasih tahu antum Mahesa nih saya sudah negor. Ya Imron nih harus nyetor ke antum. Itu bukan jawaban. jawaban. Lah, itu kan sudah ditegur. Emangnya mesti laporan ke antum ke Mahesa nih saya sudah tegur, antum siapa? Dan statement itu apakah menjawab? Nggak menjawab. Antum kemana aja? Gua udah siap datengin siapapun udah nih, saya sebutin lagi. Gua bahkan siap datengin RA. Lu kemana-kemana aja. Gua udah muter-muter kemana-mana. Gua udah ngajak nantang Imron Rosyidi. Lu yang kemana aja pelongo. Lah, ini melebar. Kan tadi ke Imron, katanya jangan melebar, katanya fokus. Iya, biar lu panas. Iya sih, santai aja kan.
Santai santai Kang Maesa, santai Kang Maesa. Banteng buru. Lu kemana aja? Nanyain ke Maesa. Gua udah datangin petamburan. Gaya itu kita buat apa ngeladenin yang gak penting. Mungkin ada dasar seperti itu, Bang. Jadi abang jangan terlalu pengen ajarannya kalau Kang Maesa begitu. itu orang paling pinter. Ajarannya nggak gitu. Oh, Najis saya jawab ya. Nggak penting. Oh, kamu nggak penting. Imron sudah nanggepi cuma ngeles-ngeles. Berarti dia nanggepin. Cuma dia ketakutan. Itu yang pertama. Dan ternyata jadi ajarannya mereka tuh begitu, dikit-dikit orang nggak penting. Kalau ke pojok data tuh begitu, ajaran mereka tuh begitu, nggak penting, nggak penting. Kenapa? Jangan so pinter. Ajarannya begitu. Gua paling nggak suka ada orang Banten so pinter. Jadi orang Banten kok. Paham? Lah, kalau ada orang Banten sok pinter, lah lu tinggal bantah pakai argumen. Lu pilih tema coba. Jangan cuma ngeles-ngeles, pilih satu topik. Kan orang Banten gak mengajarkan kayak gitu. Dan juga orang Banten. Enggak, tolong. Jangan bawa-bawa, jangan bawa-bawa. Jangan bawa. Tolong. Jangan bawa-bawa ras dong. Jangan bawa ras. Oke, saya mau tanya. Bang Najis, tolong jangan bawa ras dong. Enggak, Banten bukan ras. Siapa lo? Mau di mana? Bilang Banten ngomong ras. Yuk. aku taman lo, brengsek. Lo mau ketemu di mana? Udah tuh di asli tuh. Asli tuh. Fotonya asli, lapnya asli, disitu asli. Ngomong kemana-mana. Lo boleh gua balikin begini. Emang Taufik Asegaf ngajarin begituan? Mau tidak? Tadi katanya nolak. Jangan so jago. Jangan jago. Gua balik sini perdamaian lo. Kalau abang so jago, juga pintar lo. Camkan itu. Ya lo kok ngomongnya nggak ngajarin begitu. Saya balik tanya, emangnya Taufik Asegaf ngajarin ngedobol sama Imron Rosidi? Enaknya pertanyaan itu. Jelas tidak lah. Gua mencari kebenaran kok pembuktian. Udah nggak usah lah. Nggak punya kualitas amat itu ngomongnya. Tidak, makanya abang yang berkualitas kalau ngomong satu guru bisa Oke, pilih satu topik. Bicara ilmiah ya. Satu topik, pilih satu topik. Saya pengen tahu pendukung Habaib. Pilih satu topik yang kamu kuasai. Kalau pendukung Habaib, kalau abang benar-benar anak Republik, pemecahan sekali dihentikan. Kalau anda anak Republik, tapi kalau anda ingin memecah belah, saya orangnya pertama menghadapi anda, tahu? Oke, kita ngobrol secara elegan. Silakan pilih tema. Silakan. Udah jangan pilih tema. Kalau anda masih ingin memecah belah anak bangsa, saya orang pertama menghadapi anda. Tahu, jelas. Saya di sumber di Cirebon, kakek, mumpung saya nggak di luar. Siapa yang memecah belah? Ya ente. Apa definisi memecah belah? Umat yang mana yang saya belah? Orang baik. Parah. Kasihan sekali ya. Salutlah saya kepada Mahesa Alban tadi. Dia sikat semuanya. Kiai Ima juga tidak lepas dari kritiknya. Gus Fuad Pleret tidak lepas dari kritiknya. Gak apa-apa lah. Di dalam urusan tarung intelektual itu hal yang wajar. Urusan berbeda pendapat itu hal yang wajar. Ada bagian-bagian yang memang kita harus dukung. Ya, terhadap perjuangan Mahesa Alban tadi. Khususnya di dalam menyadarkan muhibin yang mengunci pikirannya untuk menerima fakta yang lain. Itu penting tuh sosok Mahesa tuh. Penting. Karena sekali lagi namanya mantan muhibin, dia bisa akan lebih akurat di dalam ngomong. Disandarkan pada pengalaman dia soalnya kan itu. Makanya kecewanya luar biasa kalau sudah menjadi mantan muhibin tuh. Karena ternyata dia mencintai orang yang salah, mengikuti orang yang salah. Kan itu. Kecewa betul kan? Kita sudah kemudian menaruh harapan, menaruh cinta kepada orang. Tiba-tiba dia khianati. Kan sakitnya tuh di sini. Mending gak pernah kenal sekalian. Mending gak pernah apalagi jadian sekalian. Kita kan belum pernah kenal, belum pernah masuk dalam gerakan perjuangan mereka. Maka ya kita mah biasa-biasa aja sedari dulu. Kemudian mengecam yang mengecam. Gerakan mereka yang mengatasnamakan agama ya kita lawan. Gerakan mereka yang mengatasnamakan Islam ya kita kemudian bantah. Gerakan mereka yang mengatasnamakan umat baginda Nabi ya kita bantah. Gak bisa. Simbol yang mereka gunakan imam besar umat Islam, jenderal umat Islam ya kita gugat. Karena faktanya nggak demikian. Pasti bohong itu. Saya berani mengatakan kalau urusan itu pasti bohong. Siapa yang memverifikasi dia sebagai besar umat Islam? Siapa yang memverifikasi dan memilih dia sebagai jenderal umat Islam? Gak ada. Cuma kelompok dia kok. Itu ngaku-ngaku namanya. Ngaku-ngaku itu namanya. Begitu saudara ya. Karena kita belum pernah masuk dalam gerakannya. Karena sudah melihat kejanggalan. Tiba-tiba Mahesa masuk dan sekarang kemudian dikecewakan. Jualan mereka perjuangan atas nama umat baginda Nabi. Jualan mereka atas nama Islam, atas nama agama. Sekarang sudah terbukti enggak mereka munafik. Itu Mahesa Alban tadi yang ngomong. Sekali lagi penting orang-orang seperti Mahesa. Meskipun banyak juga mengkritik dia perjuangan kayak Ima, tapi nggak apa-apa.
Sekali lagi nggak apa-apa. Untuk proses penyucian otak, untuk supaya sadar muhibin yang lain, diperlukan orang seperti Maisa Al-Bantani. Diperlukan. Kita akan lihat aja hari-hari ke depan. Saya yakin kok. Orang sudah tidak akan lagi menjadi sangat fanatik. Ketika mendengar kata Habib, ketika orang mengkritik Habib, tidak akan menjadi sangat fanatik. Itu adalah hikmah. Dan itu minimal memperbaiki mereka di dalam banyak hal. Ucapan, sikap, dan lain sebagainya. Sekali lagi, penting orang-orang seperti Maisa Al-Bantani untuk kemudian membuka pikiran para muhibbin. Secara dia adalah mantan muhibbin. Jadi kuncinya tahu alur berpikir muhibbin itu dia tahu. Alur doktrin Habib yang membuat banyak masyarakat menjadi muhibbin dia tahu. Nah, ketika dia tahu, man lam ya'rifi syarra wa qa'afih, dia akan sebarkan. Jangan sampai nih, hati-hati nih. Wilayah ini doktrin, kalimat ini doktrin, ini kan bisa menyebarkan informasi yang manfaat bagi masyarakat. Bisa kemudian membuat masyarakat itu berpikir ulang bila ingin menjadi muhibbin, masuk dalam gerakan mereka atas nama agama, atas nama Islam, atas nama umat baginda Nabi. Bullshit semua itu. Munafik. Itu. Begitu ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Bravo. Lanjutkan pokoknya Maisa Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.